Pengadilan baru saja memutuskan perceraian. Ibu mertua berteriak mengusirku dari rumah. Aku tersenyum berdeha mengumumkan bahwa villa senilai puluhan miliar rupiah ini atas namaku. Selamat datang para pendengar setia di Suara Hati. Tempat kita berkumpul untuk berbagi kisah keluarga dan sisi gelap pernikahan yang penuh dengan pergumulan. Ada pengorbanan sunyi yang disangka akan berbalas ketulusan. Kisah hari ini bercerita tentang seorang istri yang selama 6 tahun menahan cacian ibu mertua dan ketidakpedulian suami karena dianggap tidak berguna dan menumpang hidup. Sampai suatu hari, di tengah makan malam yang dingin, ia hanya tersenyum lembut dan mengucapkan sebuah kalimat yang membuat semua orang terkejut. Kebenaran mengejutkan apa yang tersembunyi di balik sikap pasrah itu. Mari paman, bibi, dan saudara-saudari, simak kisahnya. Sebuah villa megah tersembunyi di balik deretan pepohonan hijau rindang di kawasan pinggiran kota yang tenang. Tepatnya di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Senja mulai menjelang. Suasana di sekitar hening. Hanya terdengar suara jangkrik yang merdu. Di dapur bergaya klasik mewah, aku sibuk mengiris tipis daging sapi, menyiapkan makan malam. Suara pisau dan talenan terdengar teratur. Namaku Dewi. Seorang wanita berusia 32 tahun yang telah menghabiskan 6 tahun masa mudaku untuk menjadi seorang istri yang baik dan menantu yang pasrah di keluarga ini. Pengadilan telah resmi mengeluarkan putusan perceraian yang disepakati minggu lalu. Namun aku masih tinggal di sini, di bawah satu atap yang sama dengan mantan suamiku, Hiu, dan ibu mertuaku, Bu Siti. Aroma sup iga jamur shiitake menguar, mengepulkan asap. Aku menuangkan sup dengan hati-hati ke dalam mangkuk porselen. Menata piring dan mangkuk dengan rapi di atas meja makan kayu jati solid. Keluarga ini punya kebiasaan makan malam tepat pukul 7. Semua harus tertata rapi. Tidak boleh ada sendok atau tusuk gigi yang hilang. Aku melepas celemek dan menggantungkannya di sandaran kursi. Lalu menarik kursi dan duduk menunggu. Dari tangga terdengar suara langkah kaki yang berat. Bu Siti turun dengan wajah yang selalu cemberut. Ia mengenakan gaun sutra mahal. Rambutnya digulung rapi. Di belakangnya ada Rio. Ia melonggarkan dasinya sambil berselancar di ponsel. Wajahnya dingin dan tidak melirikku sedikit pun. Rio saat ini menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan distribusi barang konsumsi. Jabatan yang terdengar gagah dan mentereng. Cukup membuat Bu Siti pamer ke seluruh desa. Selalu membanggakan putra kesayangannya yang sukses. Bu Siti menarik kursi dan menjatuhkan diri ke meja makan. Matanya melirik hidangan lalu menatapku. Ia mengambil sumpit, menusuk-nusuk daging sapi tumis. Lalu mencibir, mencela. Daging tumisnya alot begini. Siapa yang bisa mengunyah kamu di rumah? Seharian cuma menumpang hidup pada suami. Cuma masak makan malam saja tidak becus. Aku diam. Menyendok nasi untuknya lalu untuk Rio. Rio menerima mangkuk nasi. Memasukkan sepotong daging sapi ke mulutnya. Lalu meringis dan menjatuhkan sumpitnya ke meja dengan bunyi tak. Ia ikut-ikutan ibunya. Berkata dengan nada kasar. Masakan hambar. Sudah tidak becus mencari uang. Setidaknya harus tahu cara melayani suami dan anak dengan baik. Benar-benar tidak berguna. Kata-kata pedas ini sudah 6 tahun ku dengar sampai hafal. Dulu, setiap kali mendengar mereka merendahkan, hatiku terasa sesak. Air mata hampir tumpah. Aku pernah naif berpikir bahwa dengan bersabar, berkorban, dan tulus merawat keluarga, suatu hari ibu mertua dan suamiku akan terharu. Tapi aku salah. Kesabaranku hanya membuat keserakahan dan keegoisan mereka semakin membesar. Bu Siti selalu memarahiku. Menyebutku wanita mandul. Itik buruk rupa yang menempel pada putranya demi kemewahan. Bu Siti menyeruput sup lalu tiba-tiba menggebrak sendok dengan keras ke meja. Suara nyaring itu membuat suasana makan menjadi tegang. Ia mendongak, menatapku dengan mata tajam. Aku bertanya jujur padamu, Devi.
Pengadilan sudah memutuskan perceraian. Surat-suratnya jelas. Kenapa kamu masih tidak tahu malu berani-beraninya tinggal di rumah ini? Kamu mau menuntut apa dari keluargaku sampai kapan? Atau kamu menyayangkan harta miliaran milik Rio? Sehingga tidak tega pergi Rio. Duduk bersedekap. Mendengus dingin. Ia mensibir. Kamu beres-beres barang secepatnya lebih baik. Rumah ini aku akan segera menyambut orang baru. Kamu tinggal di sini hanya membuat semua orang risih. Orang yang tidak punya pekerjaan sepertimu keluar dari rumahku hanya akan mati kelaparan. Tapi itu urusanmu. Aku tidak sempat peduli. Bu Siti dengan bangga melanjutkan ucapan putranya. Dengar baik-baik, besok kamu urus pakaianmu dan pergi dari pandanganku. Barang-barang di rumah ini adalah keringat Rio. Jangan harap kamu bisa membawa sehelai kain pun. Suasana menjadi tegang seperti senar biola. Jika itu Dewi di masa lalu, pasti aku sudah menangis tersedu-sedu. Berlutut memohon mereka untuk berkata lebih lembut, atau dengan sedihnya pergi ke kamar membereskan barang bawaan dalam kehinaan. Tapi hari ini aku tidak melakukannya. Aku dengan tenang mengambil serbet. Membersihkan mulut. Punggungku. Tegak. Mataku menatap lurus ke wajah ibu mertua dan mantan suamiku yang angkuh. Sudut bibirku perlahan melengkung membentuk senyum lembut namun tajam. Ibu menyuruhku pergi kemana, tapi ini kan rumahku. Suaraku tidak keras tapi cukup jelas. Setiap kata menembus keheningan ruang makan. Perang mangkuk di tangan Rio terlepas ke meja makan. Sumpit di tangan Bu Siti juga jatuh ke meja kaca dengan bunyi klotak-klotak. Keduanya menatapku dengan mata terbelalak. Ekspresi terkejut seolah baru saja mendengar kisah paling fantastis di dunia. Bu Siti ternganga. Jarinya gemetar menunjuk lurus ke arahku. Kamu baru saja bilang, apa kamu sudah gila? Ya, aku masih mempertahankan senyum tenangku. Mataku tidak bergeming. Aku mengambil sepotong jamur shiitake dan meletakkannya di mangkukku. Lalu dengan santai menjawab. Aku sepenuhnya sadar. Aku hanya mengulangi fakta yang jelas. Villa ini. Dari setiap batu bata. Setiap helai. Sayuran. Hingga meja makan tempat kalian berdua duduk. Semuanya adalah aset atas namaku. Jika ada yang harus pergi, itu bukan aku. Rio melompat. Menendang kursi ke belakang. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Jangan bicara omong kosong. Kamu gila ya, rumah ini uangku. Hasil kerjaku. Kamu berhak apa berani-beraninya mengklaim sembarangan? Aku tidak berdebat lagi. Aku dengan tenang berdiri. Mengambil piring daging sapi tumis, dan langsung membuangnya ke tempat sampah di depan mata mereka yang terkejut. Aku mencuci tangan di bawah keran air. Menggosok-gosok cincin kawin di jari manisku. Lalu berbalik melangkah menaiki tangga. Sebelum menghilang di belokan, aku meninggalkan satu kalimat tegas. Kalian berdua silakan pikirkan baik-baik. Waktu ilusi kalian sudah berakhir. Meninggalkan di belakang teriakan dan cacian berisik Bu Siti serta umpatan kotor Rio. Aku membuka pintu kamar tidur. Dengan lembut menguncinya. Tirai yang menutupi selama 6 tahun. Akhirnya tiba saatnya diturunkan. Kamar tidur yang luas itu hanya menyisakan diriku sendiri. Aku melangkah ke jendela. Menyingkap gorden beludru tebal. Menatap malam pekat di taman pinggiran kota. Bulan malam ini sangat terang. Menerangi kolam ikan koi yang tenang. Memantulkan cahaya lampu kuning pucat. Masa lalu seperti film yang diputar lambat. Kembali muncul dalam benakku. Dengan setiap detailnya. Ayahku adalah seorang pengusaha, properti terkenal di Jakarta. Ia merintis dari nol. Seumur hidupnya berjuang di dunia bisnis. Menghadapi berbagai intrik dan tipu daya untuk membangun kerajaan aset senilai ratusan miliar rupiah. Ibuku meninggal lebih awal. Ayah mencurahkan seluruh cinta dan perlindungannya padaku. Putri tunggalnya. Tapi ayahku adalah seorang yang berpandangan jauh ke depan. Ia selalu mengajarku bahwa uang memiliki kekuatan tak terlihat.
Ia bisa membawa kebahagiaan tapi juga racun yang paling kejam untuk menguji hati manusia. Putriku, uang kita tidak kurang. Tapi kamu sama sekali tidak boleh menggunakannya untuk membeli cinta. Orang-orang yang mendekatimu karena statusmu sebagai putri orang kaya, ketika kamu berada dalam kesulitan, mereka akan menjadi orang pertama yang menginjak-injakmu. Carilah seorang pria yang mencintaimu karena dirimu sendiri. Meskipun kamu seorang yang tidak punya apa-apa. Nasihat tulus ayah sebelum ia meninggal. Karena sakit parah telah terukir dalam benakku. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menyembunyikan identitas asliku. Aku berpakaian sederhana. Menjalani hidup normal seperti gadis desa lainnya. Aku bertemu Rio di sebuah perpustakaan kota. Saat itu Rio adalah pemuda yang ramah. Memiliki semangat untuk maju. Ia tidak ragu membantuku. Merawatku dengan sikap yang paling tulus. Aku percaya bahwa aku telah menemukan pelabuhan yang damai dalam hidupku. Tapi hidup tidak seperti mimpi. Begitu aku melangkah masuk sebagai menantu di keluarga Rio, sifat asli keluarganya mulai terungkap. Rio berubah sifat ketika terseret dalam pusaran uang dan persaingan di masyarakat. Ia menjadi mudah marah, sombong, meremehkan istrinya yang di rumah mengurus rumah tangga. Sementara ibu mertuaku, Bu Siti, menampakkan wujud aslinya sebagai wanita yang pragmatis dan kejam. Ia menghakimiku dalam segala hal. Mengorek-orek setiap uang belanja. Ketika ia tahu, aku tidak punya pekerjaan tetap. Dan sulit punya anak. Penghinaannya terhadapku mencapai puncaknya. Aku bersabar. Aku menerima peran sebagai istri yang pasrah. Tunduk karena aku ingin melihat di mana batas moral mereka. Aku ingin tahu apakah cinta suami istri bisa mengalahkan ketamakan dan keserakahan. Dan kenyataannya memberiku jawaban yang kejam. Aku berbalik melangkah menuju sudut ruang tamu kecil di kamar tidur. Di sana diletakkan sebuah brankas elektronik berwarna hitam. Selama bertahun-tahun, Bu Siti dan Rio selalu yakin brankas ini digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan Rio. Ia juga tidak pernah peduli apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Karena ia berasumsi bahwa istri yang tidak berguna sepertiku tidak mungkin memiliki aset berharga untuk disimpan. Aku memasukkan kode. Deretan angka menyala hijau. Pintu brankas yang berat terbuka. Di dalamnya tidak ada dokumen perusahaan Rio sama sekali. Sebagai gantinya, ada sejumlah sertifikat hak milik atas namaku. Ada sebidang tanah di kawasan ramai di jantung kota. Ada apartemen mewah di pusat kota. Dan tentu saja, ada juga sertifikat asli hak guna tanah untuk villa miliaran rupiah ini. Di samping tumpukan dokumen tanah dan rumah, ada berkas hukum sebuah perusahaan investasi swasta atas namaku. Setelah menikah, aku menggunakan seluruh warisan besar untuk mendirikan dana investasi ini. Aku menyewa operator profesional. Diam-diam menyuntikkan modal. Mengakuisisi proyek-proyek yang menguntungkan. Bahkan perusahaan distribusi barang tempat Rio menjabat sebagai direktur. Kursi yang ia duduki dengan sombong. Sebenarnya hanyalah cabang kecil dalam ekosistem dana investasiku. Aku telah secara diam-diam mengatur agar ia diterima di posisi direktur. Membayar gajinya puluhan juta setiap bulan. Menciptakan citra sukses untuknya agar ia puas dengan kesombongannya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang membayarnya setiap bulan adalah istri yang ia caci maki sebagai pengangguran. Aku dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit dari brankas. Ini adalah buku yang kugunakan untuk mencatat seluruh arus kas pengeluaran dan pemasukan keluarga selama 6 tahun terakhir. Dari uang untuk membeli mangkuk, sumpit, uang untuk membayar tukang interior villa ini, hingga uang obat-obatan, uang liburan, Bu Siti. Semuanya dibayar dari kartu bank pribadiku. Rio memiliki reputasi sebagai direktur. Tetapi gajinya hanya cukup untuk membiayai dirinya sendiri. Membeli barang-barang bermerek. Dan pesta pora di luar. Aku membolak-balik setiap halaman buku. Melihat angka-angka yang berjejalan.
Hatiku tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada kekosongan dan dingin. Keluarga ini telah menguras masa muda, tenaga, dan juga uangku dengan sikap yang paling tak tahu malu. Mereka menguras kesabaranku dan membalasnya dengan pengkhianatan pahit. Aku mengambil pulpen merah dan melingkari tanggal besok di kalender meja. Sudah saatnya aku membersihkan sampah-sampah dalam hidupku. Rencana membuka kartu sudah kurancang langkah demi langkah. Mereka yang terbiasa hidup enak, menginjak-injak harga diri orang lain akan merasakan kehilangan segalanya dan jatuh ke jurang kehinaan. Aku menata rapi buku-buku di brankas, menguncinya rapat. Malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi Rio dan ibunya. Tapi bagiku, itu adalah malam terakhir aku harus hidup dalam bayang-bayang kesabaran. Cahaya kebebasan dan keadilan menantiku di depan. Pagi berikutnya, aku bangun pagi, membuat secangkir teh chamomile dan membaca buku di balkon. Di lantai bawah hening total. Mungkin Bu Siti dan Rio sengaja menghindariku. Hari ini adalah akhir pekan. Cuaca musim gugur Jakarta sangat menyenangkan. Sinar matahari menyinari pepohonan, membawa angin seangin sejuk. Aku memutuskan untuk mengenakan gaun sutra sederhana. Berdandan tipis lalu mengendarai mobilku yang sederhana berkeliling kota. Aku mampir ke sebuah pusat perbelanjaan besar di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Kawasan belanja ramai orang berlalu lalang. Terang benderang dengan lampu dan musik merdu. Aku berjalan santai melewati toko-toko pakaian. Menikmati waktu luang yang langka setelah bertahun-tahun hanya berkutat di dapur. Ketika melewati area lobi, penjualan perhiasan mewah, langkahku tiba-tiba terhenti. Di etalase kalung mutiara yang berkilauan, aku melihat sosok yang sangat familiar. Itu Hiu. Ia berdiri di samping seorang gadis muda. Gadis itu bernama Rini. Sekitar 25 tahun. Bertubuh langsing. Mengenakan gaun merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan. Wajahnya penuh riasan. Matanya genit menatap Rio dengan manja. Rini menyandarkan kepalanya di bahu Rio. Tangannya yang ramping dengan kuku dicat merah mengelus lengan Rio. Sayang, kalung ini indah sekali. Pasti sangat cocok di leherku. Tapi harganya mahal sekali. 30 juta rupiah. Aku tidak berani minta. Suara manja gadis itu terdengar jelas di telingaku. Rio mengelus rambut kekasih mudanya, membusungkan dada seolah-olah murah hati. Nada bicaranya angkuh tidak berbeda dengan seorang konglomerat berlimpah uang. 30 juta rupiah itu bukan apa-apa bagiku, asalkan kesayanganku suka. Meskipun harus memetik bintang di langit pun akan kubawa turun untukmu. Pacar Direktur Rio harus memakai barang yang sepadan. Dong. Setelah berkata demikian, Rio berbalik ke arah staf penjualan, mengeluarkan kartu kredit hitam dari dompetnya, dan menggeseknya dengan tegas. Menerima hadiah mahal itu, Rini memeluk leher Rio dan mencium pipinya di depan mata orang-orang yang berlalu lalang. Rio tersenyum puas, melingkarkan lengannya di pinggang gadis itu dan keluar dari toko. Tampak sangat bahagia. Aku berdiri tersembunyi di balik tiang besar. Diam-diam mengamati seluruh adegan Rio menghamburkan uang. Ponsel di tanganku sudah aktif dalam mode perekaman video sejak tadi. Layar merekam dengan jelas setiap gerakan mesra. Adegan menggesek kartu pembayaran dan wajah sombong pasangan itu. Hatiku dingin membeku. Tanpa sedikit pun rasa cemburu atau sakit hati. Perasaanku terhadap pria ini sudah lama mati. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas tangan. Alisku sedikit mengernyit berpikir. Perusahaan distribusi tempat Rio menjabat sebagai direktur selama beberapa bulan terakhir sangat merugi. Pendapatan menurun drastis. Stok menumpuk. Sebagai pihak yang menyuntikkan dana, aku telah meminta Dewan Direksi untuk memperketat semua pengeluaran cabang tersebut, sekaligus memotong semua tunjangan dan bonus direktur. Gaji bulanan Rio saat ini hanya 30 juta rupiah. Meskipun ia berhemat sekeras apapun, ia tidak mungkin punya 300 juta rupiah untuk membeli kalung mutiara untuk wanita simpanannya.
Belum lagi pengeluaran mewah lainnya yang kutahu sering ia kunjungi. Sebuah ide terlintas di benakku. Jika uang itu tidak berasal dari perusahaan, tidak dari keluarga, maka Rio hanya punya satu jalan untuk menghamburkan uang sebanyak itu, yaitu meminjam uang dari rentenir ilegal. Aku menjibir. Manusia, ketika dibutakan oleh kesombongan, selalu suka membangun istana di atas pasir. Hiu berpikir bahwa ia adalah seorang raja yang menghamburkan uang untuk membiayai wanita muda demi menunjukkan kejantanannya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menggali kuburnya sendiri. Terperosok lebih dalam ke dalam jebakan utang tanpa dasar. Bukti perselingkuhan sudah ada di tangan. Gambaran penipuan dan pengkhianatan Rio sudah lengkap. Aku tidak perlu menunda sedetik pun lagi. Aku mengambil ponsel dan menekan nomor Sari. Sari, kamu sibuk. Aku butuh bantuanmu. Sekarang. Di ujung telepon sana. Sari menjawab dengan suara kuat yang familiar. Aku di kafe biasa dekat kantor. Datang saja sekarang. Aku tunggu. Aku menutup telepon. Bergegas menuju parkiran. Pertempuran hukum secara resmi dimulai. Aku mendorong pintu kafe yang sepi di jalan yang rindang. Lonceng angin berbunyi lengkeng yang menyenangkan. Sari sedang duduk di sudut tersembunyi dekat jendela. Di depannya ada segelas kopi hitam dingin dan sebuah laptop. Sari adalah sahabat dekatku sejak kuliah. Sekaligus seorang pengacara wanita yang cerdik dan terkenal tangguh di pengadilan. Sari adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui seluruh identitas asliku serta penderitaan yang harus kutanggung di rumah suamiku. Melihatku datang, Sari menutup laptopnya. Matanya menatapku penuh perhatian. Kamu duduk. Sudah pesan minuman, wajahmu hari ini terlihat sangat tegas. Sudah waktunya. Ya, aku duduk di kursi empuk. Mengeluarkan sebuah amplop kertas coklat tebal dari tas tanganku dan meletakkannya di meja. Sudah waktunya. Sari. Aku tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi untuk orang-orang itu. Kamu lihat ini. Sari membuka amplop dan mengeluarkan berkas-berkas di dalamnya. Itu adalah salinan sertifikat tanah yang sudah dilegalisir atas namaku. Berkas yang membuktikan aset sebelum menikah dan buku catatan pengeluaran rinci yang kuambil dari brankas semalam. Aku juga membuka ponsel dan mendorongnya ke arah Sari. Menunjukkan video yang baru saja kuambil di pusat perbelanjaan. Sari dengan cermat menonton video itu. Alisnya berkerut. Kemarahan terlihat jelas di wajahnya yang tajam. Sari menggebrak meja. Membuat gelas kopi bergetar. Dasar bajingan. Dia menumpang hidup dari keringatmu. Di rumahmu. Menghabiskan uangmu. Tapi masih berani-beraninya melakukan hal-hal kotor ini di luar. Lihatlah wajahnya yang tak tahu malu saat menggesek kartu. Aku ingin sekali menamparnya ibu mertuamu itu. Sepanjang hari terus-menerus memarahimu. Menyebutmu tidak berguna. Sungguh sekelompok orang yang tidak tahu malu. Aku tersenyum. Dengan tenang menepuk tangan Sari untuk menenangkan. Kamu jangan marah-marah sampai menghabiskan tenaga. Aku sudah melewati masa-masa sedih itu sejak lama. Berdeham, sekarang aku butuh kamu sebagai pengacara perwakilanku untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Sesuai dengan ketentuan hukum. Sari menarik napas dalam-dalam. Kembali ke sikap kerja profesionalnya. Ia membolak-balik dokumen-dokumen. Matanya menelusuri angka-angka di buku catatan pengeluaran. Kamu mengumpulkan bukti dengan sangat cermat. Rumah ini sepenuhnya adalah aset pribadimu. Terbentuk dari warisan sebelum menikah. Nota pembelian furnitur. Biaya hidup juga semuanya atas namamu. Mereka tidak memiliki hak hukum sedikit pun untuk menuntut pembagian atau terus tinggal di rumah itu. Keputusan pengadilan tentang perceraian juga sudah berlaku. Aku mengangguk. Nada bicaraku tegas. Sari, kamu segera siapkan surat hukum. Menuntut Bu Siti dan Rio untuk membersihkan barang-barang mereka. Meninggalkan rumahku minggu ini juga. Jika mereka melawan, kamu gunakan saja tindakan paksa yang paling tegas sesuai hukum. Tanpa kompromi. Tanpa memberikan kesempatan lagi.
Sari tersenyum tipis. Matanya berbinar penuh tekad. Kamu, tenang saja. Serahkan saja ini padaku. Aku sudah menunggu hari ini selama 6 tahun. Kamu terlalu baik dan memanjakan mereka. Sekarang saatnya aku yang menggantikanmu memberi mereka pelajaran tentang tata krama. Sore ini surat pengusiran akan selesai. Aku juga akan menyiapkan rencana untuk meminta bantuan pihak berwenang jika mereka membuat ulah. Kami melanjutkan membahas detail prosedur hukum. Melihat Sari dengan cekatan mengetik. Merancang setiap klausul. Aku merasakan beban berat di hatiku perlahan terangkat. Angin musim gugur di luar jendela menerbangkan daun-daun kuning yang berjatuhan di trotoar. Berdeham, hidupku juga seperti pohon yang sedang merontokkan daun-daun layu. Bersiap menyambut musim tunas baru. Sebelum pulang, Sari menggenggam tanganku erat. Matanya penuh empati. Devi, kamu sudah banyak berjuang. Mulai besok, hiduplah untuk dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Aku tersenyum mengangguk. Terima kasih, Sari. Pertempuran malam ini akan kubuka sendiri. Aku masuk ke mobil. Menginjak gas menuju villa di pinggiran kota. Matahari mulai terbenam di barat. Mewarnai langit dengan warna merah. Aku kembali ke rumah saat jam baru menunjukkan pukul 6 sore. Begitu aku mendorong pintu masuk ke ruang tamu, suasana yang mencekik dan tegang langsung menyambutku. Bu Siti duduk bersandar di sofa mewah Italia. Kedua tangan terlipat di dada. Wajahnya masam penuh amarah. Rio duduk di sampingnya, menyilangkan kaki. Terus-menerus memegang ponselnya. Melihatku masuk, Bu Siti langsung berdiri. Berteriak keras. Kamu dari mana saja baru pulang sekarang? Tidak masak. Tidak membersihkan rumah. Kamu kira setelah pengadilan memutuskan cerai kamu bisa jadi ratu di rumah ini? Hah? Aku dengan tenang melepas sepatu hak tinggiku. Menatanya rapi di rak. Aku berjalan perlahan menuju sofa. Memilih kursi di seberang Bu Siti dan duduk. Aku menatap lurus ke matanya. Pukari, nada bicaraku dingin. Berdeham, kalau saya tidak salah ingat. Tadi malam saya sudah bilang dengan sangat jelas. Ini rumah saya. Mulai hari ini, saya tidak punya kewajiban untuk menyiapkan makanan untuk siapapun. Kalian berdua urus diri sendiri. Kata-kataku seperti menyiram bensin ke api. Bu Siti sangat marah sampai wajahnya memerah padam. Ia menggebrak meja teh dengan keras. Jangan bicara omong kosong. Kamu mau menipu siapa kamu pikir keluargaku gampang kamu intimidasi Rio itu direktur. Punya uang dan kehormatan. Membeli rumah ini semudah membalikan telapak tangan. Kamu ini siapa seorang pengangguran? Mana mungkin punya uang untuk membeli villa? Kamu segera bawa surat-suratnya ke sini untuk berhadapan denganku. Kalau tidak bisa membuktikan, aku akan panggil polisi untuk memborgolmu karena tuduhan penipuan dan penggelapan aset. Rio juga ikut-ikutan. Ibunya. Matanya penuh penghinaan. Jangan main drama lagi. Devi, kamu melakukan ini hanya membuatku semakin membencimu. Bawa surat-suratnya ke sini biar aku lihat dari mana kamu dapat bukti palsu itu. Aku tersenyum tipis. Keras kepala mereka sungguh konyol. Tapi juga sangat menyedihkan. Aku berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Beberapa saat kemudian, aku kembali ke ruang tamu. Di tanganku ada setumpuk dokumen tebal yang sudah kuambil dari brankas. Aku dengan tenang melemparkan berkas-berkas itu ke atas meja kaca. Suara benturan yang berat dan tegas terdengar. Mau lihat surat-suratnya? Kan semuanya ada di sini. Kalian berdua silakan buka mata lebar-lebar dan baca baik-baik. Bu Siti buru-buru mendekat. Meraih berkas-berkas itu. Rio juga penasaran. Menjulurkan tubuhnya untuk melihat. Bu Siti dengan canggung membuka plastik luar dan mengeluarkan sertifikat tanah yang bertuliskan lambang negara. Matanya menyapu. Deretan tulisan di halaman itu lalu tiba-tiba terhenti. Pupil matanya melebar. Tangannya mulai gemetar. Apa-apaan ini nama pemilik Dewi Permata?
Tidak mungkin. Ini pasti surat palsu, Bu Siti berteriak melengking. Melempar sertifikat tanah itu ke meja seolah menyentuh bara panas. Rio buru-buru mengambilnya. Wajahnya dengan cepat berubah dari agresif menjadi pucat pasi. Ia membolak-balik bagian belakang untuk memeriksa dengan saksama stempel resmi dari instansi pemerintah. Tangan Rio yang memegang surat itu kaku. Aku terus menyebarkan tumpukan dokumen lain di meja. Ini adalah kontrak pengerjaan interior seluruh villa ini. Tanda tangan adalah milikku. Ini adalah serangkaian bukti transfer dari bangku yang dibayarkan kepada kontraktor pembangunan. Dan ini adalah buku catatan rinci setiap rupiah uang belanja. Biaya listrik, air. Biaya pengelolaan kompleks perumahan selama 6 tahun terakhir. Semuanya ditarik dari rekening pribadiku. Aku berhenti sejenak. Menatap tajam ke wajah Rio yang mulai pucat pasi. Mas Hiu, kamu sendiri yang dengan bangga mengatakan bahwa kamu adalah orang yang mencari uang untuk menghidupi rumah ini. Kalau begitu coba jawab. Selama 6 tahun ini, berapa banyak uang biaya hidup yang sudah kamu berikan padaku? Atau gaji direkturmu hanya cukup untuk membeli jam tangan mewah dan menghamburkan uang 300 juta rupiah untuk kalung mutiara bagi wanita? Simpananmu bernama Rini di pusat perbelanjaan tadi pagi. Mendengar nama Rini dan kalung mutiara, Rio seperti disambar petir. Ia terhuyung jatuh ke sandaran sofa. Mulutnya ternganga tidak bisa berkata-kata. Rahasia besarnya telah terbongkar secara telanjang. Bu Siti memegang dadanya. Terengah-engah. Kejutan ini terlalu besar baginya. Menantu yang selama ini ia caci maki dan remehkan sebagai orang miskin dan parasit, ternyata adalah pemilik sebenarnya dari harta megah yang selama ini ia nikmati. Kebenaran pahit yang terbentang di depan mata menghancurkan semua lapisan harga dirinya. Aku dengan dingin merapikan dokumen-dokumen itu dan memasukkannya kembali ke amplop. Aku berdiri tegak. Suaraku tegas, tanpa sedikit pun emosi. Kenyataannya sudah jelas. Ya, selama ini justru kalian berdualah yang menumpang hidup di atas hartaku. Aku sudah memberi kalian cukup waktu untuk sadar. Tapi yang kudapatkan hanyalah kekejaman dan pengkhianatan. Besok pengacaraku akan datang dengan surat resmi. Kalian berdua siapkan barang-barang kalian dan segera pergi dari rumahku. Setelah berkata demikian, aku berbalik tegas melangkah menaiki tangga. Meninggalkan Bu Siti yang duduk termenung di sofa dan Rio yang menjambak rambutnya dalam kepanikan luar biasa. Malam meliputi villa itu. Menandakan badai besar akan segera menyapu bersih semua kebohongan. Pagi berikutnya, matahari baru saja muncul di balik deretan pohon mahoni tua di kompleks perumahan pinggiran Kabupaten Bogor. Suasana masih basah embun malam. Alih-alih bangun siang seperti biasa, Bu Siti sudah terburu-buru mengeluarkan gaun sutra paling lusuh dari lemari. Menyisir rambutnya yang kusut lalu berlari keluar gerbang. Kenyataan mengejutkan semalam membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Namun sifat kejam dan keserakahannya tidak membiarkan ia menerima kekalahan dengan mudah. Ia memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir seorang wanita kejam, yaitu gosip. Bu Siti duduk di tepi jalan di depan gerbang villa. Kedua tangan menutupi wajahnya. Mulai menangis terseduh-seduh. Tangisannya menggema di seluruh sudut jalan yang sepi. Memecah keheningan pagi musim gugur yang segar. Ya Tuhan. Ya bumi. Ya leluhur. Semuanya lihatlah menantu durhaka saya ini. Keluarga saya menampungnya selama 6 tahun. Memberinya makan enak dan hidup mewah. Sekarang dia merampas semua harta putra saya. Dia tega mengusir wanita tua ini dari rumah. Dasar anak durhaka. Tidak tahu berterima kasih. Bagaimana saya bisa hidup? Ya Tuhan, teriakan Bu Siti yang histeris dengan cepat menarik perhatian warga sekitar. Kawasan ini memang tempat tinggal banyak pensiunan dan orang tua. Mereka sangat menjunjung tinggi kebersamaan tetangga dan nilai-nilai moral tradisional. Dalam sekejap, di depan gerbang rumahku sudah berkumpul lebih dari 10 orang. Ada Bu Tina penjual kelontong di ujung gang. Ada Pak Joko ketua RT. Dan banyak tetangga lain yang penasaran datang.
Bu Tina berlari mendekat, membantu Bu Siti. Wajahnya penuh kekhawatiran dan rasa iba. Bu Siti, ada apa sampai menangis di sini? Tenang dulu. Berdiri. Lalu ceritakan pada semua orang. Dewi biasanya baik dan ramah. Kok bisa terjadi hal seheboh ini? Bu Siti melihat ada yang membelanya. Semakin menjadi-jadi. Ia mengusap air mata. Menunjuk ke gerbang besi yang tertutup. Nada. Suaranya penuh kekesalan palsu. Bu Tina. Semuanya. Kalian semua tertipu oleh penampilan luarnya yang polos. Dia bersekongkol untuk bercerai dengan Rio anak saya lalu menggunakan cara kotor untuk mengubah nama kepemilikan rumah ini. Tadi malam dia melemparkan surat-surat ke wajah saya. Dia menyatakan mengusir saya dan anak saya dari rumah. Hiu itu Paulus Dang Lugu. Bekerja siang malam membawa uang pulang untuk istrinya. Sekarang jadi tidak punya apa-apa. Bu, bagaimana saya bisa hidup? Saya melahirkan anak, membesarkannya sampai dewasa. Sekarang malah diusir oleh menantu seperti ini. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Tatapan prihatin dan gelengan kepala mencela mulai tertuju pada rumahku. Pak Joko, Ketua RT, mengernyitkan dahi. Nada bicaranya tegas. Kalau memang Dewi melakukan itu, terlalu melanggar norma dan moral. Hukum adalah satu hal. Tapi etika manusia tidak membolehkan memperlakukan ibu mertua seperti itu. Biar saya telepon polisi setempat untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa membiarkan Bu Siti menderita. Aku berdiri di balkon lantai 2. Menyilangkan tangan menatap drama murahan mantan ibu mertuaku. Hatiku tenang seperti permukaan danau. Kebohongan Bu Siti tidak mengejutkanku karena aku sudah terlalu paham sifat asli orang ini. Aku masuk ke kamar. Merapikan pakaianku. Menunggu seseorang yang penting muncul. Tepat ketika kerumunan sedang ribut dan marah. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di depan gerbang. Pintu mobil terbuka. Sari turun dengan setelan jas kantor yang rapi. Memegang tas kulit koklat. Sikapnya yang anggun dan tatapan tajam seorang pengacara wanita berpengalaman membuat kerumunan secara otomatis menyingkir ke samping. Memberi jalan. Bu Siti melihat orang asing muncul. Buru-buru berhenti menangis. Matanya menatap Sari dengan curiga. Kamu siapa, kamu datang ke sini mau apa, rumah ini sedang ada masalah keluarga. Tidak menerima orang luar. Sari berdiri tegak. Merapikan rambutnya yang dicepol rapi. Lalu berkata dengan suara lantang. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang para bapak dan ibu ketua RT. Nama saya Sari. Pengacara resmi dari Ibu Dewi Permata. Saya datang ke sini hari ini untuk menegakkan hak-hak hukum klien saya terhadap aset atas nama Ibu Dewi. Sari membuka tasnya. Mengeluarkan setumpuk dokumen yang dicap merah oleh instansi negara. Mengangkatnya tinggi-tinggi di depan semua orang. Ini adalah sertifikat hak guna tanah, akta jual beli, dan bukti transaksi bank. Semua ini membuktikan bahwa villa ini adalah aset pribadi Ibu Dewi. Terbentuk dari sumber warisan pribadi. Pengadilan juga sudah mengeluarkan keputusan perceraian yang disepakati. Rio dan Bu Siti sama sekali tidak memiliki hak atau kontribusi apapun terhadap aset ini. Oleh karena itu, Ibu Dewi berhak meminta Bu Siti dan Rio untuk segera meninggalkan rumah. Bu Siti berdiri. Wajahnya merah padam. Ia berteriak. Berusaha menenggelamkan suara Sari. Dasar penipu, kamu sekongkol dengan Dewi. Kamu mau menggunakan kertas-kertas sampah ini untuk membungkam saya. Hah, para tetangga. Mereka bersekongkol merampas harta anak saya. Mereka menindas seorang wanita tua yang sendirian ini. Kerumunan mulai berbisik-bisik lagi. Bu Tina berbicara membela Bu Siti. Pengacara. Surat-surat itu memang hukum. Tapi bagaimana dengan kemanusiaan Dewi itu, menantu di rumah orang? Sudah hidup bersama bertahun-tahun. Kok tega-teganya memutuskan hubungan dan mengusir ibu mertua seperti ini? Kejam sekali. Sari tersenyum tenang.
Ia sudah memperkirakan situasi ini. Sari mengeluarkan sebuah speaker Bluetooth kecil dari tas tangannya. Menghubungkannya ke ponsel. Bapak-bapak, ibu-ibu. Benar sekali. Kemanusiaan itu yang paling penting. Kalau begitu, izinkan saya memperdengarkan kepada kalian bagaimana kemanusiaan yang Bu Siti berikan kepada klien saya selama 6 tahun terakhir. Ya. Sari menekan tombol putar rekaman suara. Seketika, suara Bu Siti yang melengking, ketus, dan penuh kebencian terdengar jelas di tengah keheningan. Wanita mandul sepertimu menumpang hidup di keluargaku. Tidak punya uang sepeser pun. Berhak apa kamu bicara? Kamu itu itik buruk rupa yang menempel pada Rio anakku. Masak saja tidak becus. Bersih-bersih. Rumah juga tidak becus. Rumah ini uang anakku. Jangan harap kamu bisa mengambil sepeser pun. Orang tidak berguna sepertimu keluar dari rumah hanya akan mati kelaparan. Cacian dan makian dalam rekaman suara terus berlanjut. Mengungkap seluruh kekejaman, kekasaran, dan sikap meremehkan orang lain dari Bu Siti. Kata-kata setajam pisau itu membuat semua orang yang hadir tertegun. Bu Tina menutup mulutnya kaget. Pak Joko mengernyitkan dahi. Tatapannya beralih dari rasa iba menjadi marah saat melihat Bu Siti. Bu Siti berdiri mematung. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi lalu keabu-abuan. Ia dengan canggung melambaikan tangan. Berusaha membela diri, tapi tidak ada yang mau mendengarkan lagi. Bu Tina menggelengkan kepala dengan kecewa. Menghela napas. Dan berkata dengan nada mencela. Bu Siti, hidupmu itu sungguh tidak bermoral. Menantumu sudah bersabar menahanmu bertahun-tahun. Kalau tidak sayang padanya ya sudahlah. Malah memaki-maki dan merendahkan orang separah itu. Ternyata hanya menumpang di rumah orang. Menghabiskan uang orang tapi masih berani-beraninya mengajari. Sudahlah. Banyak pekerjaan. Saya mau pulang jualan. Tidak sempat di sini mendengar drama Anda lagi. Kerumunan tetangga juga menggelengkan kepala dan pergi. Meninggalkan Bu Siti berdiri sendirian di depan gerbang. Sari mematikan speaker. Memasukkan ponselnya ke dalam tas. Menatap Bu Siti dengan mata tajam. Bu Siti. Batas waktu terakhir adalah pukul 5 sore besok. Jika Ibu dan Rio tidak bersedia mengemasi barang dan pergi, saya terpaksa akan meminta bantuan pihak berwenang untuk melakukan pengosongan paksa. Sampai jumpa. Sari berbalik dan masuk ke rumah. Aku sudah menunggu di pintu ruang tamu. Kami berdua saling menatap dan tersenyum. Racun kebohongan telah sepenuhnya patah di bawah terang kebenaran. Malam itu, suasana di rumah terasa berat dan suram seperti sebuah pemakaman. Bu Siti mengurung diri di kamar tidur di lantai dasar. Tidak berani menunjukkan wajah setelah penghinaan memalukan pagi itu. Aku dengan santai menyeduh teh melati. Duduk di ruang tamu sambil membaca buku dan menunggu. Tepat pukul 8 malam. Suara mesin sepeda motor tua yang bising terdengar di halaman. Pintu utama didorong kuat. Rio masuk ke rumah. Tampak sangat mengenaskan. Kemeja putihnya kusut. Dasinya longgar dan berantakan. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Ia berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Matanya kosong dan tanpa jiwa. Melihatku duduk santai minum teh. Rio seperti binatang terluka. Meraih secercah harapan terakhir. Ia berlari mendekat. Menopang kedua tangannya di meja teh. Terengah-engah. Devi. Katakan padaku. Ada apa ini? Mengapa hari ini perusahaan mengalami masalah besar seperti ini? Aku meletakkan buku di meja. Menyeruput teh panas. Dengan tenang, menatapnya. Perusahaan ada masalah apa? Seorang direktur eksekutif seperti kamu harusnya tahu paling jelas. Kenapa malah pulang ke sini bertanya? Padaku Rio memegang kepalanya. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Pagi ini saya baru sampai di kantor. Lalu menerima keputusan pemecatan mendadak dari Dewan Direksi. Mereka menyita semua stempel. Memblokir komputer.
dan meminta saya menyerahkan pekerjaan segera. Mereka bilang dana investasi induk menarik semua modal yang disuntikkan ke cabang. Sekaligus menuduh saya bekerja sembarangan, menyebabkan kerugian aset. Saya dipecat. Devi, saya kehilangan seluruh karier saya. Sepanjang hari ini saya berkeliling mencari cara untuk menghubungi ketua dana investasi untuk memohon kesempatan menjelaskan. Tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Melihat penampilan mengenaskan pria yang dulu sombong dan membanggakan diri ini, aku sama sekali tidak merasa kasihan. Hanya merasa konyol. Ia terlalu lama tenggelam dalam ilusi kekuasaan yang kubuat sendiri, sampai lupa bahwa ia sebenarnya hanyalah boneka di atas papan catur. Aku menuangkan segelas teh lagi dan mendorongnya ke arah Rio. Kamu minum dulu biar sadar. Ketua dana investasi yang kamu cari sepanjang hari ini sebenarnya sedang duduk di hadapanmu sekarang. Rio terkejut. Kedua tangannya terkulai lemas di pangkuan. Ia ternganga menatapku seperti melihat makhluk aneh dari planet lain. Kamu, bicara omong kosong. Apa kamu sudah gila? Ya, aku tersenyum tipis. Mengambil setumpuk dokumen yang disegel dari laci meja teh. Aku dengan santai membuka setiap halaman di hadapannya. Hiu, kamu lihat baik-baik. Ini adalah dokumen pendaftaran bisnis dana investasi swasta itu. Nama perwakilan hukum. Pemegang 100% modal adalah saya, Dewi Permata. Perusahaan distribusi barang yang kamu pimpin sebagai direktur selama beberapa tahun terakhir sebenarnya hanyalah anak perusahaan yang didirikan dengan modal dari danaku. Jabatan direktur yang kamu duduki adalah hasil dari saya yang secara diam-diam mengatur. Meminta Departemen SDM untuk merekrutmu, agar kamu memiliki pekerjaan yang layak. Rio mengambil lembaran kertas itu. Matanya bergerak cepat melintasi setiap baris tulisan. Setiap cap stempel merah yang mengonfirmasi status hukum. Tangannya gemetar. Lembaran kertas itu jatuh berhamburan ke meja kaca. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana kamu bisa punya uang sebesar itu untuk mendirikan dana investasi? Selama bertahun-tahun kamu hanya di rumah memasak, menyapu. Bagaimana kamu bisa memanipulasi seluruh sistem perusahaan besar seperti itu? Aku menyatukan kedua tanganku. Suaraku datar namun tajam, seperti pisau yang mengiris harga diri terakhirnya. Kamu hanya melihatku di rumah memasak karena kamu tidak pernah ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya. Kamu dan ibumu menganggapku tidak berguna dan parasit. Aku membiarkan ilusi itu padamu. Aku membayar gajimu puluhan juta setiap bulan untuk melihat bagaimana kamu akan memperlakukan keluarga ketika memiliki uang dan kekuasaan. Tapi kamu membuatku terlalu kecewa. Kamu menggunakan gaji yang kubayar untuk membeli barang mewah, berpesta pora, mengajariku. Dan yang lebih buruk, kamu menggunakan uang itu untuk membiayai wanita simpanan. Mendengar kata wanita simpanan, Rio terlonjak, kaget. Wajahnya memerah karena malu dan terhina. Ia menyadari bahwa setiap tindakan, setiap kebohongannya telah kubongkar sejak lama. Aku berdiri, menatap dari atas ke bawah pada pria yang sedang terpuruk di sofa. Saya secara resmi memberitahukan kepadamu bahwa keputusan pemecatan pagi ini adalah hasil tanda tangan langsung dari saya. Kamu tidak lagi memiliki nilai guna apapun bagi perusahaan dan juga tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan hidup saya. Kamu adalah orang yang sangat gagal. Hiu. Seorang karyawan yang dilindungi tapi berhayal punya kekuatan dan menggigit orang yang telah menolongnya. Rio menelungkupkan wajahnya di kedua tangannya. Bahunya bergetar hebat. Kenyataan pahit ini telah meruntuhkan seluruh istana pasir yang telah ia bangun dengan susah payah. Asetnya hilang. Jabatan direktur yang berwibawa lenyap. Istri yang pernah ia remehkan ternyata adalah bos besar yang memegang kekuasaan hidup. Dan, Maci, ia tidak punya apa-apa lagi selain rasa malu dan hina. Aku tidak sudi melihatnya sedetik pun lagi. Dengan tegas berbalik dan naik ke kamar. Malam ini Rio akan merasakan keputusasaan paling dalam seorang pria yang kehilangan seluruh kehormatan dan uang.
Belum genap setengah jam setelah aku membongkar identitas asli kursi direktur itu. Keheningan villa tiba-tiba pecah oleh suara ketukan pintu yang menggelegar. Suara benturan logam pada gerbang besi yang nyaring, disertai umpatan kotor yang menggema di seluruh sudut jalan. Mana si Rio, kamu ngumpet di mana kalau berani? Keluar dan bayar utangmu padaku. Kalau pintar, buka pintunya. Jangan sampai aku menghancurkan rumah ini. Aku mengerutkan kening. Mengenakan jaket tipis, lalu turun dari lantai 2. Rio berdiri gemetaran seperti anjing kedinginan di tengah ruang tamu. Bu Siti juga berlari keluar dari kamar tidur dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi. Mencengkeram erat lengan putranya. Ada apa ini? Rio. Siapa di luar gerbang yang berisik sekali? Rio tergagap. Keringat dingin membasahi dahinya. Ibu. Aku mati. Para rentenir datang menagih utang. Aku dengan tenang melangkah ke pintu. Menekan tombol pembuka gerbang elektronik. Gerbang besi perlahan terbuka. Sekelompok pemuda berbadan kekar, bertato di sekujur tubuh, memegang tongkat kayu, dengan garang menyerbu masuk ke halaman. Pemimpin mereka adalah seorang pria botak, mengenakan kalung emas sebesar ibu jari. Wajahnya sangar. Ia masuk ke ruang tamu, mengedarkan pandangan lalu menghentikan tatapan tajamnya pada Rio. Oh, ini dia. Direktur di telepon tidak diangkat. Sampai di kantor mereka bilang kamu dipecat. Mau kabur dari utang. Ya, pinjamanmu yang 3 miliar rupiah hari ini sudah jatuh tempo seminggu. Ditambah pokok dan bunga. Aku bulatkan jadi 4 miliar. Bayar sekarang juga. Bu Siti mendengar angka 4 miliar rupiah. Langsung lemas. Berlutut dan jatuh ke lantai. Ia menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan. Kamu pinjam apa sampai 3 miliar? Nak, dari mana keluarga kita punya uang untuk membayarnya sekarang? Rio mengatupkan kedua tangan. Berlutut di lantai. Suaranya memohon dengan menyedihkan. Kakak, mohon beri saya waktu lagi. Perusahaan saya baru saja mengalami masalah. Saya belum sempat mengumpulkan uang. Mohon pengertiannya. Si botak menjibir. Menendang keras dada Rio hingga ia terjatuh telentang. Waktu kami berbisnis tidak ada kata waktu. Kalau tidak ada uang, jadikan sertifikat rumah ini sebagai jaminan utang. Villa sebesar ini dijual lebih dari cukup untuk membayar utang saya. Begitu selesai bicara, dari luar gerbang Sari masuk bersama 2 petugas polisi setempat. Ia sudah kuberitahu sebelumnya tentang kemungkinan para penagih utang akan datang. Sari mengangkat tas berkasnya. Melangkah lurus ke arah si botak. Suaranya tegas tanpa ragu. Tenang. Jangan membuat keributan di sini. Rumah ini bukan milik Rio. Saya adalah pengacara Ibu Dewi, pemilik sah aset ini. Sari mengeluarkan salinan sertifikat tanah dan keputusan perceraian dari pengadilan. Memberikannya kepada 2 petugas polisi dan si pemimpin kelompok untuk diperiksa. Rio dan Ibu Dewi sudah resmi bercerai. Rumah ini adalah aset pribadi Ibu Dewi. Pinjaman 3 miliar rupiah yang kalian tagih adalah pinjaman kredit pribadi Rio yang dilakukan setelah pengadilan menerima gugatan cerai. Sesuai ketentuan hukum, Ibu Dewi tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun untuk membayar utang Rio. Si botak membolak-balik dokumen lalu berbalik menatap Rio dengan mata melotot. Menggertakkan gigi. Kamu berani menipuku? Dasar anjing. Kamu meminjam uang dariku. Membanggakan diri sebagai direktur perusahaan besar yang tinggal di villa puluhan miliar. Ternyata kamu hanya seorang pengangguran yang menumpang di rumah istri. Bahkan diusir istri. Sekarang kamu mau bayar utangku pakai apa? Sari melanjutkan pukulan mematikan. Ia mendongak menatap Rio. Nada suaranya sinis. Kalian tahu untuk apa ia menggunakan uang 3 miliar yang kalian pinjamkan? Ia tidak menginvestasikannya untuk bisnis apapun, melainkan menggunakan uang itu untuk membeli mobil mewah cicilan, membiayai wanita simpanan bernama Rini. Dan baru pagi ini ia menggesek kartu untuk membelikan gadis itu kalung mutiara seharga 300 juta rupiah.
Jika kalian tidak bisa menagih uangnya, kalian berhak sepenuhnya untuk melaporkan Rio atas tuduhan penipuan dan penggelapan aset. Mendengar ini, si botak marah besar. Ia mencengkeram kerah baju Rio, mengangkatnya. Jadi kamu pakai uangku untuk membiayai wanita telepon sekarang juga pacarmu itu. Suruh dia mengembalikan uangnya. Kalau tidak aku lapor polisi biar kamu dipenjara. Rio sangat panik. Gemetaran mengeluarkan ponsel dari saku. Celananya. Menekan nomor Rini. Dering panjang terdengar. Lalu suara manja gadis itu terdengar melalui loudspeaker. Halo. Sayang. Ada apa telepon aku? Jam segini Rio menangis tersedu-sedu. Suaranya memohon Rini. Tolong kembalikan kalung tadi pagi ke toko lalu bawa uangnya untuk menolongku. Mobil yang kemarin aku beli atas namamu juga. Bawa ke Pegadaian sekarang. Sayang. Aku sedang dikejar rentenir di rumah ini. Di ujung telepon sana hening selama 5 detik. Lalu nada manja Rini langsung menghilang. Digantikan oleh sikap dingin dan kejam. Kamu gila, hadiah yang kamu berikan padaku itu milikku. Mana mungkin minta dikembalikan. Laki-laki tidak bisa mengurus diri sendiri malah meminta bantuan wanita. Ternyata kamu hanya orang sombong yang tidak punya apa-apa. Mulai sekarang kita putus. Jangan pernah menelepon nomor ini lagi. Pergi. Suara tut. Tut. Terdengar hampa. Rio menjatuhkan ponselnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Harapan terakhirnya hancur tanpa ampun. Wanita simpanan yang ia manja dan boroskan uangnya tanpa ragu telah berbalik dan menendangnya dengan kejam begitu tahu ia bangkrut. Si botak mendorong keras Rio hingga jatuh ke tanah. Meludahi dengan jijik. Memang sampah. Baiklah. Hari ini saya menghormati para polisi dan pemilik rumah di sini. Saya tidak akan memukulmu lagi. Tapi ingat, saya beri waktu 3 hari untuk mengumpulkan uang. Kalau tidak, ada uang kamu siap-siap saja ke pengadilan karena kasus penipuan. Gerombolan preman itu pergi. Mengembalikan keheningan pada ruangan. Bu Siti tergeletak di lantai menangis histeris. Sementara Rio meringkuk merintih dalam keputusasaan dan kehinaan yang mendalam. Aku memandang mereka. Tanpa sedikit pun rasa iba di hatiku. Semua karma hari ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Malam terakhir sebelum diusir dari rumah. Keheningan menyelimuti setiap sudut. Ruang tamu berantakan dengan kardus-kardus berisi sedikit barang pribadi Bu Siti dan Rio. Besok mereka harus pergi dengan tangan kosong. Memikul utang besar dan rasa malu yang tak terhapuskan. Aku sedang merapikan beberapa buku terakhir di rak di ruang kerja ketika pintu kamar terbuka sedikit. Bu Siti masuk. Tidak lagi dengan sikap angkuh seperti biasanya. Ia kini terlihat kurus dan lesu. Rambut keritingnya kusut. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia berdiri, dengan canggung di pintu. Kedua tangan terlipat erat. Ragu-ragu berbicara. Devi. Bolehkah saya bicara sebentar denganmu? Aku meletakkan buku di meja. Menarik kursi isyarat agar ia duduk. Aku menuangkan segelas air putih dan mendorongnya ke arah Bu Siti. Menjaga sikap tenang. Ibu ingin bicara apa dokumen aset? Prosedur perceraian. Semuanya sudah diurus oleh pengacara saya. Bu Siti menerima gelas air tapi tidak meminumnya. Ia mengangkat matanya yang merah dan bengkak menatapku. Suaranya bergetar membawa rasa penasaran dan juga ketidakberdayaan. Saya tahu semuanya sudah terjadi. Berdeham besok saya dan anak saya akan pergi. Tapi saya hanya ingin bertanya satu hal untuk kejelasan. Kamu berasal dari keluarga biasa di desa. Tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kamu bisa memiliki uang sebesar ratusan miliar rupiah untuk membeli tanah, rumah, bahkan mendirikan perusahaan investasi? Sebenarnya kamu siapa? Aku tersenyum. Senyum lembut namun mengandung beban kebenaran yang tertahan selama bertahun-tahun. Aku berdiri. Berjalan ke brankas. Membuka kuncinya. Dan mengeluarkan setumpuk berkas tebal bersampul kulit mewah. Aku meletakkan berkas itu di meja,
Di depan Bu Siti. Jika ibu ingin tahu, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan agar besok, ibu bisa pergi dengan tenang dari rumah ini. Bu Siti dengan gemetar membuka berkas itu. Di dalamnya ada surat keterangan hak waris yang sah, dokumen pendirian dana perwalian, dan sebuah foto lama yang menunjukkan aku berdiri di samping seorang pria parubaya berwajah ramah dan tegas. Pria dalam foto ini adalah ayah kandungku. Namanya Bapak Wijaya. Mantan Direktur Utama Grup Properti Wijaya yang terkenal di ibu kota. Bu Siti terlonjak kaget. Menjatuhkan berkas itu ke meja. Nama Bapak Wijaya pernah sering ia dengar di berbagai berita keuangan. Seorang konglomerat terkenal yang merintis dari nol. Memiliki aset triliunan rupiah. Ayahmu seorang konglomerat properti. Kamu adalah satu-satunya pewaris grup itu. Ya, aku mengangguk. Dengan santai menjawab. Benar. Ketika ayahku meninggal, ia meninggalkan seluruh hartanya padaku yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi ayahku selalu berpesan bahwa uang bisa membeli kenyamanan tapi tidak bisa membeli karakter manusia. Ia berpesan padaku untuk mencari seorang pria yang mencintaiku dengan tulus tanpa pamrih. Itulah alasan aku menyembunyikan identitasku. Hidup sederhana dan menikah dengan Rio. Aku berhenti sejenak. Menatap dalam-dalam mata Bu Siti yang kini penuh penyesalan. Aku rela mundur ke belakang menjadi seorang istri rumah tangga biasa untuk menguji perasaan keluarga ibu. Aku menggunakan uangku untuk membeli rumah ini. Mengurus biaya hidup. Mengurus biaya pengobatan ibu. Mengurus pekerjaan untuk hiu. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Ibu meremehkanku karena menganggapku miskin dan mandul. Putra ibu bergantung pada uangku untuk sukses lalu berbalik mengkhianati dan mencampakkanku. Kalian berdua telah menunjukkan ketidakberterimaan dan kepraktisan sampai batas terakhir. Air mata Bu Siti tumpah ruah. Ia merosot dari kursi. Berlutut di kakiku. Tangannya yang keriput berusaha meraih ujung rokku. Menangis tersedu-sedu. Devi. Ibu salah. Ibu buta. Ibu minta maaf padamu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Ibu tidak akan pernah memperlakukanmu seburuk itu. Ibu mohon padamu. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun. Berikan Rio kesempatan. Ia sedang menanggung utang rentenir yang mengancam membunuhnya. Ia sudah kehilangan segalanya. Nak, tolong selamatkan keluarga ini. Tepat saat itu, Rio dari luar berlari masuk. Ia juga jatuh berlutut di samping ibunya. Membenturkan kepalanya berulang kali ke lantai. Kayu. Suara benturan terdengar kosong. Devi. Aku bajingan. Aku binatang. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku tidak butuh jadi direktur lagi. Aku akan tinggal di rumah melayanimu. Mencuci kakimu pun boleh. Kumohon jangan usir aku dan ibu. Rentenir akan membunuhku. Aku dengan dingin mundur selangkah. Melepaskan ujung roku dari tangan Bu Siti. Permohonan yang menyedihkan saat ini bagiku hanya seperti suara tangisan para oportunis yang terpojok. Jika aku benar-benar hanya seorang wanita miskin dan tidak punya apa-apa, apakah mereka akan berlutut memohon padaku seperti ini? Atau mereka akan dengan kejam mengusirku tanpa belas kasihan Bu Siti? Rio, semua penyesalan kalian berdua sekarang berasal dari keserakahan dan penyesalan kehilangan asetku. Bukan karena kalian benar-benar menyadari kesalahan kalian. Pelajaran ini harus kalian bayar sendiri. Jangan membawa-bawa hubungan keluarga ke sini untuk tawar-menawar. Karena hubungan keluarga sudah kalian injak-injak hancur sejak lama, aku menunjuk ke arah pintu kamar. Suaraku tegas dan tanpa ampun. Silakan kalian berdua keluar dari kamarku. Besok pagi jangan sampai aku harus memanggil satpam untuk melakukan pengosongan paksa. Bu Siti tergeletak di lantai menangis histeris. Sementara Rio menutupi wajahnya berteriak putus asa. Pintu kamar tertutup. Memutuskan selamanya semua ikatan palsu. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Pukul 7 pagi. Sinar matahari musim gugur Jakarta yang hangat menembus jendela.
Aku melangkah ke balkon, menghirup dalam-dalam udara segar. Di halaman rumah, dua sosok kurus dengan lesu menyeret koper-koper berat keluar gerbang. Bu Siti menua 10 tahun hanya dalam satu malam. Jalannya terhuyung-huyung harus berpegangan pada lengan Rio. Rio menundukkan kepala ke tanah. Matanya cekung dan merah. Mereka diam-diam meninggalkan villa mewah yang pernah mereka banggakan ke seluruh tetangga. Kembali ke kenyataan pahit. Seorang pengangguran yang menanggung utang rentenir besar dan seorang wanita tua yang kehilangan sandaran terakhirnya. Gerbang besi tertutup dengan bunyi klik kering. Duniaku secara resmi sudah bersih. Suara klakson mobil yang familiar terdengar. Sari mengendarai mobil sport merahnya masuk ke halaman. Sahabatku itu turun dari mobil. Tersenyum cerah. Memeluk seikat bunga matahari kuning cerah. Selamat, hari kemerdekaan. Wanita paling bebas dan paling kaya yang pernah aku kenal. Aku tersenyum menuruni tangga. Menerima buket bunga dari tangan Sari. Aroma lembut bunga matahari membawa perasaan damai yang aneh. Terima kasih, Sari. Berkat kamu yang selalu ada. Aku bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat dan lancar seperti ini. Sari merangkul lenganku. Kami berdua berjalan santai, mengelilingi taman yang luas. Deretan bunga hydrangea sedang mekar. Permukaan. Kolam ikan koi yang tenang memantulkan bayangan awan di langit. Kamu berencana melakukan apa dengan villa yang luas ini? Kamu tinggal sendiri pasti akan sedih sekali. Tanya Sari penasaran. Aku memandang sekeliling rumah. Sebuah ide yang sudah lama tersimpan kini punya kesempatan untuk diwujudkan. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Minggu depan aku akan memanggil tim kontraktor untuk merenovasi seluruh area ini. Aku akan merobohkan dinding-dinding tua yang pengap, memperluas ruangan, dan mengubah tempat ini menjadi kantor pusat sebuah yayasan amal yang dinamai ayahku. Yayasan ini akan khusus menyediakan tempat tinggal sementara, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Wanita yang tidak punya suara dan tertindas di rumah mereka sendiri. Sari membelalakan mata. Bertepuk tangan. Ide yang luar biasa. Dewi memang benar putri dari Bapak Wijaya. Aku akan sukarela menjadi penasihat hukum gratis untuk yayasan amalmu seumur hidup. Kami tertawa bersama. Tawar yang itu menggema di seluruh taman. Menghapus sisa-sisa kegelapan masa lalu. Aku berjalan ke tepi kolam ikan koi. Air kolam jernih terlihat sampai dasar. Aku menatap tanganku. Jari manisku masih terlihat samar bekas cincin kawin. Aku perlahan melepas cincin berlian mahal itu dari jariku. Benda yang dulu melambangkan cinta dan keabadian. Ternyata adalah belenggu yang mengikat. Masa mudaku dalam kehinaan. Aku memandangi cincin itu untuk terakhir kalinya lalu tersenyum lembut. Mengayunkan tangan dan melemparkannya ke kolam. Cemplung cincin itu jatuh ke air. Menciptakan riak-riak kecil, lalu tenggelam ke dasar lumpur yang dalam. Terkubur selamanya. Ikan-ikan koi berwarna-warni berenang riang melintas. Mengembalikan ketenangan dan kedamaian pada permukaan kolam. Aku mendongak. Menyambut sinar matahari yang terang menyinari wajahku. Beban yang menekan hatiku selama 6 tahun terakhir telah sepenuhnya menghilang. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang pasrah. Bukan lagi menantu yang terinjak-injak. Aku adalah Dewi Permata. Seorang wanita bebas. Mandiri. Dan aku akan menggunakan kekuatanku untuk menciptakan nilai-nilai baik bagi kehidupan. Sebuah lembaran baru telah resmi dibuka. Cerah dan penuh harapan. Kisah yang berakhir ini pastinya telah meninggalkan di hati kita keheningan. Dengan berbagai macam perasaan yang campur aduk. Melihat lebih dalam situasi ini, keretakan tidak hanya berasal dari satu momen kemarahan. Tetapi merupakan akibat dari proses panjang yang kurang akan pemahaman dan rasa saling menghormati. Mentalitas seorang ibu seperti Bu Siti adalah kenyataan menyedihkan yang terkadang masih kita temui dalam hidup. Ia menyayangi putranya. Selalu bangga dengan apa yang dicapai putranya. Namun, cinta yang buta dan pilih kasih.
Itu justru menciptakan tembok prasangka. Ia mengukur nilai seorang menantu bukan dari kesetiaan dan pengabdiannya dalam membangun keluarga, melainkan dengan standar materi yang pragmatis. Ia lupa bahwa keharmonisan rumah tangga seringkali dibangun dari tangan-tangan wanita yang gigih bekerja keras, diam-diam berada di belakang. Sementara bagi sang istri, rasa sakit hati yang dialaminya adalah sesuatu yang bisa dirasakan secara mendalam oleh setiap wanita yang pernah menjadi istri atau menantu. 6 tahun masa muda. Mencurahkan hati untuk merawat keluarga. Bersabar menyembunyikan identitas. Hanya berharap mendapatkan cinta yang tulus. Namun yang ia dapatkan justru penghinaan dan sikap dingin. Rasa sakit terbesarnya bukan terletak pada kekurangan finansial, melainkan pada kesepian dan kehampaan di dalam rumah tangganya sendiri. Dan bagi sang suami yang berada di posisi tulang punggung, alih-alih menjadi jembatan cinta antara ibu dan istri, ia justru terseret dalam pusaran kesombongan. Tekanan untuk membuktikan kejantanan, bersama dengan godaan di luar, telah membuatnya tersesat. Berbalik menginjak-injak istrinya yang setia. Jarak generasi, perbedaan pemikiran, dan ketidakpedulian telah mendorong keluarga mereka ke ambang kehancuran. Jelas, ketika uang dan keegoisan menutupi kasih sayang, rumah tangga, seindah apapun, hanyalah sebuah cangkang kosong. Dari kisah yang penuh pergumulan ini, kita bisa menyadari bahwa menjaga kebahagiaan keluarga tidak pernah mudah. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga harmonisasi yang berkelanjutan antar generasi. Kunci terpenting untuk mempertahankan rumah tangga adalah mendengarkan. Jika ibu mertua mau membuka hati, menurunkan ego untuk mendengarkan dan menghargai usaha diam-diam menantunya, mungkin keluarga sudah akan lebih hangat. Jika suami tahu cara menghargai, tahu cara berbagi kesulitan dengan istrinya, alih-alih mengejar nilai-nilai yang sia-sia, ia tidak akan dengan tangannya sendiri kehilangan pelabuhan damai dalam hidupnya. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk berlapang dada, bukan tempat untuk memperhitungkan untung rugi. Cara kita memilih kata-kata sehari-hari memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata-kata kasar yang terucap seperti air yang sudah terbuang. Kata-kata sindiran yang menyakitkan setiap hari dapat menciptakan luka yang dalam di hati yang tidak dapat disembuhkan. Daripada mengkritik, sebuah saran yang tulus, sebuah tatapan yang penuh pengertian akan menjadi perisai yang kokoh melindungi api pernikahan dari segala badai kehidupan. Pemahaman selalu membutuhkan dukungan dari semua anggota. Uang atau ketenaran bisa memberikan kehidupan yang cukup secara materi, tetapi sama sekali tidak bisa membeli kasih sayang keluarga. Jangan menunggu sampai kehilangan segalanya baru terlambat menyadari nilai orang yang selalu diam-diam menemani kita. Belajarlah untuk menghargai hal-hal sederhana. Memperlakukan satu sama lain dengan ketulusan. Karena keluarga yang paling kokoh selalu dibangun di atas dasar rasa syukur. Mengakhiri kisah hari ini, semoga kita semua menemukan keheningan di dalam diri untuk merenungkan nilai sejati dari dua kata keluarga. Semoga dalam keadaan apapun, kebesaran hati dan pengertian akan selalu menjadi tali yang paling kuat untuk mengikat kasih sayang keluarga. Terima kasih banyak kepada para pendengar setia yang telah meluangkan waktu mendengarkan dan menemani suara hati. Sangat berharap dapat bertemu kembali dengan Paman, Bibi, dan saudara-saudari di video selanjutnya untuk bersama-sama berbagi lebih banyak denyut kehidupan. Semoga semuanya memiliki malam yang damai dan hangat.